Baik, selanjutnya untuk merekam pakai cara yang kedua, kita pakai cara kita buka file baru, new. Nah, di file baru inilah kita nanti akan menyimpan. Jadi kita hilangkan dulu ini kotaknya, jadi kosong. Baru kita insert screen recording. Nah, kita akan dapat ini tombol-tombol di sini. Yang pertama adalah select area. Select area itu gunanya untuk mengetahui seberapa besar namanya layar yang akan kita rekam. Baik, kita klik yang select area. Kita sudah tanda plus, kita tarik dari ujung kiri atas, tarik sampai ujung kiri bawah. Itu kalau kita tarik layar. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat yang PowerPoint-nya ini dalam posisi slideshow. Kita klik. Nah, seperti ini. Baru kita mulai dengan record. Sebelum record, kita bisa klik kanan untuk menunjukkan mouse pointer. Jadi kita klik kanan, kita cari yang pointer option, kita pakai yang laser pointer. Kemudian kalau kita pakai yang pen untuk menulis, kita pakai pulpen. Terserah Bapak Ibu. Saya pakai yang untuk laser pointer aja. Saya klik. Nah, maka akan ada tombol laser pointer di situ. Kemudian kita mulai dengan mengklik tombol record. Nah, dalam 3 detik nanti akan sudah mulai. Ini saya mulai merekam. Baik, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep mol dengan topik mol massa pada kompetensi dasar menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Di dalam konsep mol, tujuan pembelajaran yang ada adalah dapat menghitung massa zat jika diketahui jumlah mol dan mR suatu zat. Yang kedua, dapat menghitung volume gas jika diketahui jumlah mol suatu zat berbentuk gas pada keadaan standar. Yang ketiga, dapat menghitung jumlah molekul jika diketahui jumlah mol suatu zat. Berikutnya, untuk menghitung massa, maka kita gunakan rumus dari mol ke massa. Jadi G sama dengan N kali mR. Sedangkan untuk menghitung jumlah partikel kita gunakan rumus yang menuju ke partikel ini. X sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian yang menghitung volume, kita pakai yang panah dari mol menuju volume. Jadi pada kondisi STP, V sama dengan N kali 22,4. Nanti silahkan dipelajari, contoh-contohnya ada di dalam video ini. Kita klik saja videonya. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Riyandi di channel An Academy Indonesia. Nah, di lesson 2 ini saya akan bahas materi tentang konsep mol. Konsep mol ini... Yang kedua, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Riyandi di lesson 3. Kali ini saya akan bahas tentang konsep mol bagian yang kedua. Ini adalah tentang volume. Nah, mengulang sedikit tentang satuan mol. Satuan mol adalah jumlah partikel zat sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atau dibilang sebagai tetapan Avogadro. Ini adalah menyatakan jumlah partikel ya. Jadi sama seperti satu lusin adalah 12 atom. Kalau satu lusin Cu, berarti 1 mol Cu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Cu. Demikian juga dengan 1 mol H2O, 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O.
Nah, mengenai volume, kita bisa menghitung volume suatu senyawa atau suatu unsur dari rumus berikut ini. V sama dengan N dikali Vm, di mana V adalah volume dalam liter, N adalah jumlah mol zat dalam mol, lalu Vm adalah volume molar zat dalam liter per mol. Ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah keadaan standar STP 0 derajat 1 atm. Rumusnya adalah V sama dengan N kali 22,4. Ini dapatnya dari rumus PV NRT sebenarnya. PV sama dengan NRT persamaan volume gas ideal. Jadi 22,4 kalian bisa langsung pakai untuk keadaan standar. Atau dibilangi STP 0 derajat 1 atm. Selanjutnya adalah nanti kamu isi ini untuk menghitung mol jika diketahui AR dan masanya. Kemudian menghitung mol dulu jika diketahui STP-nya. Menghitung mol dulu jika diketahui partikelnya. Nah, kalau mol sudah ada semua, maka yang lain tinggal ngikut. Misalkan dari mol mau ke massa, berarti tinggal kali dengan AR atau MR-nya. Kemudian kalau mol mau ke partikel, tinggal kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Dari mol mau ke volume STP, tinggal dikali 22,4. Oke, jadi seperti itu. Silahkan nanti kalian kerjakan latihannya dan dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah jadi, sudah selesai, kita stop. Ya, kita stop. Maka akan muncul di PowerPoint baru ini, itu adalah rekaman video kita. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini saya mulai merekam. Baik, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep mol dengan topik mol massa. Pada kompetensi dasar menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Di dalam konsep mol, tujuan pembelajaran yang ada adalah dapat menghitung massa zat jika diketahui jumlah mol dan mr suatu zat. Yang kedua, dapat menghitung volume gas jika diketahui jumlah mol. Oke, jadi itu Bapak Ibu. Setelah selesai merekam tadi, akan muncul di sini file baru tadi yang kita buat. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Menyimpannya adalah dengan klik file, sama ya. Kemudian save as. Kemudian kita masukkan, misalkan karena saya tadi nyimpan di pelatihan video pembelajaran, saya klik ininya, kita beri nama, ini adalah video rekam pakai cara 2. Nah, saya kasih begitu. Di sini masih PowerPoint filenya, baru kita save. Nah, kita punya PowerPoint yang sudah ada rekaman suaranya. Jadi silahkan Bapak Ibu berkreasi bagaimana membuat videonya. Boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2. Kiranya pertemuan kita kali ini kita akhiri dulu. Selamat berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.